orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi hal ini, kita sering mendengar bahwa dosa itu ada dua hubungannya. Ada yang pertama dosa yang yata'allaq billah, berkaitan dengan haknya Allah taala. Tapi yang kedua ada dosa yang berkaitan dengan sesama kita manusia. Ada dosa yang kaitannya adalah bainana wa bainallah, urusan antara kita sama Allah. Seperti kita enggak menjalankan perintah, enggak puasa di bulan Ramadan, atau barangkali kita tinggalkan sholat, atau barangkali saat ini kita mampu melaksanakan haji tapi kita enggak mau haji. Ini berkaitan dengan hukukillah, berkaitan dengan hak-haknya Allah Ta'ala. Tapi yang kedua, ada dosa yang lebih berat urusannya, tanpa meremehkan dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Kata sebagian ulama bahwa hukukullah mabniyun alal musamah. Hak-hak Allah Ta'ala itu mabniyun, dibina ke atas musamah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Bahwa rahmati wasiat ghadabi, rahmatku itu mencakup, melingkupi daripada kemurkahanku. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah. Tapi di dosa yang kedua, yang yata'allaq bil adami, yang berkaitan dengan sesama kita, ini terkadang yang lebih berat daripada dosa-dosa yang ada di antara kita dengan Allah. Menyikapi hal ini ada sebuah kisah ini kisah yang masyhur. Kita tuh kalau kita berteman dengan orang-orang Madura, ketika belajar di Sukabumi dulu banyak orang Madura, bahkan di Yaman sendiri banyak orang Madura itu Bapak Ibu. Ini kisah sering diceritakan oleh mereka karena kejadian ini terkenalnya pernah terjadi di daerah Madura. Mereka kalau cerita tuh pakai bahasa Madura, jadi pas cerita itu diceritakan saya nggak ketawa. Begitu diterjemahkan orang udah diam ketawanya, saya baru ketawa sendiri. Apa kisahnya? Jadi di sana ada sebuah pondok pesantren yang setiap hari ketika berkumandang azan, itu santrinya pada molor semua. Azan berkumandang, mereka bukan makin bangun dari tempat tidurnya melaksanakan sholat, bukan. Lantas apa yang dikerjakan? Sebagian malah tarik selimutnya, tutup telinganya karena berisik nih mikrofon ini. Kapan mereka bangun? Setelah berlalu waktu beberapa saat setelah azan, kiai keluar dari rumah, teriak, dipanggil santrinya, semuanya lompat langsung bangun, ngambil air wudhu dan sholat ke masjid. Karena hal ini terus berlalu, terus berkelanjutan, keadaan tidak berubah. Setiap dengar azan mereka tidak keluar, tidak bangun dari tempat tidurnya. Tapi begitu dengar suara kiainya, mereka langsung lompat dari tempat tidurnya. Satu hari kiainya bertanya, saya bingung lihat kalian. Kalau Allah yang manggil tuh dengan kumandang azan, dengan perantaraan muadzin, tidak ada yang datang, tidak ada yang bangun dari tempat tidurnya. Tapi begitu aku keluar, kalian terkadang hanya mendengar langkah kakiku, hanya mendengar suaraku berbicara, langsung semuanya bangun, lompat dari tempat tidurnya, berebut ke kamar mandi, cepat-cepat datang ke masjid. Kenapa kalian lebih takut kepada aku daripada kepada Allah? Apa jawab santri? Ada seorang santri yang masih polos ini. Dia jawab saat itu, iya Pak Kiai, karena Pak Kiai itu nggak sebaik Allah. Allah itu maha pengampun, Allah maha sayang. Kalau kita buat gini istighfar, mohon ampun, benar-benar Allah bakal ampuni. Tapi Pak Kiai belum tentu kita nggak dihukum kalau nggak sholat. Artinya ini kisah terkesan seperti sebuah lelucon, tapi sebenarnya ini memberikan makna yang dalam. Artinya tanpa meremehkan dosa bainana wa bainallah, urusan kita dengan Allah itu masih lebih mudah bila dibandingkan dengan dosa urusan yang bersangkutan sesama kita.